Di sebuah desa terpencil di Jawa Timur, seorang pria bernama Harsono dikenal sebagai sosok ambisius. Ia sudah lama bercita-cita menjadi anggota legislatif, berharap bisa meningkatkan derajat hidupnya serta dihormati masyarakat. Namun, berbagai usahanya selalu berujung kegagalan. Setiap kali mengikuti pemilihan umum, ia kalah suara, membuatnya merasa direndahkan oleh para tetangga dan teman-temannya. Kegagalan demi kegagalan ini akhirnya menghancurkan semangat dan kepercayaan dirinya. Pada pemilihan terakhir, Harsono kembali gagal dan kali ini amarah, serta keputusasaan dalam dirinya memuncak. Dalam kondisi terpuruk, ia mendengar kabar tentang seorang dukun sakti bernama Mbah Sarmo yang konon memiliki kekuatan mistis untuk mewujudkan keinginan orang-orang yang membutuhkan bantuan. Terkenal sebagai sosok yang misterius, Mbah Sarmo sudah lama menjadi pembicaraan di desa karena kemampuannya melakukan ritual-ritual ganjil. Tanpa berpikir panjang, Harsono memutuskan untuk menemui Mbah Sarmo, berharap bantuan supranatural akan memberinya jalan menuju kekuasaan yang ia idamkan. Pada malam yang mencekam, Harsono mendatangi rumah Mbah Sarmo yang berada di tepi hutan, jauh dari perkampungan penduduk. Rumah itu terlihat tua dan terkesan menyeramkan, dikelilingi pepohonan besar, dengan cabang-cabang yang melengkung seperti tangan yang hendak meraih. Saat Harsono mendekat, ia merasakan hawa dingin yang tak biasa, seperti ada sesuatu yang mengawasinya dari kegelapan. Meski hatinya sedikit ragu, tekadnya yang kuat membuatnya terus melangkah. Dengan tangan yang sedikit gemetar, Harsono mengetuk pintu rumah dukun itu. Pintu terbuka perlahan, dan di baliknya berdirilah Mbah Sarmo. Pria tua dengan wajah penuh kerutan dan tatapan mata tajam yang menusuk. Senyumnya tipis namun dingin, dan suaranya paros saat menyapa Harsono, seolah-olah menyembunyikan sesuatu di balik keramahan yang semu. Tanpa banyak bicara, ia mempersilakan Harsono masuk. Harsono disuruh duduk di ruangan sempit yang penuh dengan benda-benda mistis, jimat-jimat kuno, patung-patung kecil dengan ekspresi aneh, serta dupa yang menyala dengan asap mengepul tebal, menciptakan bau menusuk yang membuatnya pusing. Setelah mendengar keluh kesah Harsono, Mbah Sarmo menyetujui permintaannya, namun dengan syarat yang cukup mengerikan. Harsono harus menyediakan sesajen berupa ayam cemani, kembang 7 rupa, dan darahnya sendiri. Selain itu, Mbah Sarmo memperingatkan bahwa setiap keinginan yang terwujud memiliki harga yang harus dibayar. Harsono, dalam kegilaannya meraih kekuasaan, mengabaikan peringatan tersebut. Ia sepakat tanpa ragu. Beberapa hari kemudian, Harsono kembali ke rumah Mbah Sarmo dengan membawa sesajen yang diminta. Mereka berdua kemudian memasuki ruangan khusus di belakang rumah dukun itu. Sebuah ruangan sempit, yang hanya diterangi lilin-lilin kecil dengan bayang-bayang yang bergerak mengikuti nyala api. Di tengah ruangan terdapat mangkuk besar berisi darah ayam yang masih hangat. Mbah Sarmo kemudian memulai ritualnya dengan merapal mantra dalam bahasa kuno yang tidak dimengerti Harsono. Suara rapalan itu perlahan berubah menjadi semakin keras dan cepat, menciptakan gema di ruangan sempit itu. Mbah Sarmo lalu mengambil pisau kecil dan memotong jari Harsono, meneteskan darahnya ke dalam mangkuk. Harsono merasakan sensasi dingin menjalar dari jari yang berdarah itu ke seluruh tubuhnya, disertai rasa pusing yang aneh. Ketika mantranya mencapai puncak, Harsono melihat bayangan-bayangan berkelebat di sekelilingnya. Sosok-sosok hitam yang berbisik pelan, namun kata-kata mereka terasa menusuk telinga. Bayangan itu tampak semakin jelas dan mengelilinginya dalam lingkaran, dengan mata merah menyala yang menatapnya penuh kebencian. Di akhir ritual, Mbah Sarmo memberitahu bahwa untuk menggapai tujuannya, Harsono harus memberikan tumbal, yakni jiwa dari seseorang yang memiliki hubungan langsung dengannya. Harsono dengan kejam memutuskan memilih
salah satu saingannya dalam pemilu sebagai tumbal pertamanya. Seminggu setelah ritual itu, berita kematian saingan Harsono tersiar. Pria itu mendadak jatuh sakit dan akhirnya meninggal dalam kondisi mengenaskan. Tubuhnya tampak kurus kering seperti telah disedot habis energinya. Awalnya, Harsono merasa senang dan lega. Ia percaya bahwa perjanjian dengan Mbah Sarmo berhasil. Namun, malam-malamnya menjadi penuh dengan teror tak terduga. Setiap kali mencoba tidur, ia mendengar suara langkah berat yang datang dari luar kamarnya, berjalan bolak-balik di depan pintu. Terkadang, suara itu disertai dengan tawa samar yang membuat bulu kuduknya meremang. Ketika ia memberanikan diri memeriksa sumber suara, ia tidak menemukan apapun di sana. Keadaan semakin buruk ketika sosok-sosok hitam mulai muncul di kamarnya. Sosok-sosok itu tidak berbentuk, hanya bayangan pekat dengan mata merah yang selalu menatapnya dengan tajam. Harsono merasa ketakutan luar biasa. Ia seringkali bangun tengah malam, berkeringat dingin. Teringat akan perjanjian yang telah ia buat. Suara-suara bisikan terdengar semakin jelas, menuntut lebih banyak jiwa sebagai tumbal. Mereka tidak akan berhenti sampai Harsono menyerahkan nyawa-nyawa baru. Harsono mencoba melawan rasa takutnya dan berusaha melanjutkan hidup. Tetapi teror itu tidak pernah berhenti. Setiap malam, sosok-sosok itu semakin nyata, semakin dekat. Bahkan ada yang mendekatinya hingga ia bisa merasakan napas dingin mereka di wajahnya. Puncaknya terjadi saat Harsono membuka mata di tengah malam dan melihat sosok hitam berdiri di sudut kamar, menatapnya dengan mata merah menyala. Wajahnya tanpa ekspresi namun terasa penuh kebencian. Suara bisikan terdengar semakin keras, memintanya untuk menepati janji. Keputusasaan yang semakin menjerat membuat Harsono memutuskan kembali menemui Mbah Sarmo. Namun, ketika ia sampai di rumah dukun itu, ia mendapati rumah itu kosong dan sudah lama tak berpenghuni. Para tetangga mengatakan bahwa Mbah Sarmo telah meninggal dunia beberapa bulan lalu. Harsono merasa kebingungan dan ketakutan, karena ia yakin telah bertemu dengan Mbah Sarmo beberapa minggu sebelumnya. Sejak saat itu, hidup Harsono berubah menjadi mimpi buruk. Setiap malam, ia terus diganggu oleh sosok-sosok yang menuntutnya untuk menyerahkan lebih banyak jiwa sebagai tumbal. Suara-suara aneh memenuhi rumahnya, berbisik dari kegelapan, memanggil namanya, dan menuntut janji yang telah ia buat. Sosok-sosok menyeramkan mulai hadir di setiap sudut rumahnya, memenuhi ruangan dengan energi negatif yang membuat udara terasa berat dan menyesakan. Harsono ditemukan tewas di rumahnya dengan wajah membeku dalam ketakutan yang mengerikan. Para tetangganya mengatakan bahwa ia meninggal dengan mata terbuka lebar, seakan-akan melihat sesuatu yang sangat mengerikan sebelum ajal menjemput. Setelah kematian Harsono, desa tempatnya tinggal menjadi sangat gempar. Orang-orang mulai membicarakan kejadian aneh yang pernah terjadi di sekitar rumah Harsono sebelum kematiannya. Beberapa tetangga mengaku mendengar suara-suara bisikan aneh dari dalam rumahnya, bahkan ketika rumah itu seharusnya kosong. Ada juga yang mengaku melihat bayangan-bayangan hitam melayang di jendela kamar Harsono pada malam hari, meskipun lampu di dalam rumahnya padam sepenuhnya. Makin banyak cerita menyeramkan yang tersebar, membuat warga desa merasa ketakutan untuk mendekati rumah itu. Tak lama setelah kematian Harsono, seorang pemuda bernama Andi, yang tertarik dengan hal-hal berbau mistis, memutuskan untuk menyelidiki kisah ini. Ia penasaran dengan rumor tentang perjanjian Harsono dengan Mbah Sarmo, dan ia yakin ada sesuatu yang mengikat jiwa Harsono di rumahnya. Bersama dua temannya, Andi menyelinap ke dalam rumah Harsono pada malam hari dengan membawa peralatan perekam dan lilin. Mereka bertekad untuk mendokumentasikan semua yang mereka temui. Begitu mereka memasuki rumah, hawa dingin yang menyesakan langsung menyelimuti mereka.
Andi dan teman-temannya merasakan suasana yang sangat tidak wajar. Seperti ada sesuatu yang mengawasi mereka dari balik kegelapan. Di dalam rumah, mereka menemukan berbagai benda milik Harsono yang berserakan. Piring, gelas, dan bahkan cermin di ruang tamu tampak retak. Di sudut ruangan, mereka melihat sebuah mangkuk besar berisi cairan merah kecoklatan, yang tampaknya sudah kering, sisa dari ritual gelap yang pernah dilakukan. Andi mencoba menghidupkan perekam suara, berharap bisa menangkap suara atau bisikan yang mungkin tidak terdengar oleh telinga biasa. Saat merekam, tiba-tiba mereka mendengar bunyi langkah berat dari arah tangga yang mengarah ke lantai 2. Mereka saling pandang dengan wajah tegang. Namun Andi menguatkan hati dan memutuskan untuk melangkah menuju tangga. Saat mereka menapaki anak tangga, bunyi langkah itu berhenti. Namun hawa dingin semakin menusuk. Di lantai 2, mereka menemukan sebuah kamar yang terkunci rapat. Andi merasa ada sesuatu yang penting di balik pintu itu. Dan dengan keberanian yang tersisa, ia mencoba mendobrak pintu. Pintu terbuka perlahan dengan suara berderit. Dan di dalamnya mereka menemukan kamar yang nyaris gelap gulita. Hanya diterangi oleh cahaya bulan yang masuk melalui jendela kecil. Di kamar itu, mereka melihat sesuatu yang membuat darah mereka berdesir. Di dinding terdapat coretan yang membentuk simbol-simbol aneh, dengan tulisan-tulisan yang tidak mereka pahami. Tiba-tiba, suhu ruangan semakin turun, dan mereka mendengar suara tawa pelan dari arah belakang mereka. Ketika berbalik, mereka melihat sosok bayangan hitam berdiri di pintu. Matanya merah menyala. Wajahnya tidak berbentuk jelas, tetapi dari matanya terlihat kebencian yang mendalam. Sosok itu melangkah perlahan mendekati mereka, dan mereka merasakan hawa dingin menjalari tubuh, membuat kaki mereka seperti terpaku di lantai. Salah satu teman Andi merasa tidak sanggup lagi, jatuh pingsan di tempat. Andi dan satu temannya yang masih sadar segera berusaha menggendong temannya yang pingsan keluar dari rumah itu. Mereka berlari menuruni tangga sambil merasa napas mereka semakin sesak. Seperti ada tangan tak terlihat yang menahan mereka. Ketika mereka akhirnya berhasil keluar dari rumah itu, mereka merasakan beban aneh di pundak mereka menghilang seketika. Dengan tubuh gemetar, mereka langsung pergi dari tempat itu, berjanji tidak akan pernah kembali. Esok harinya, Andi memeriksa hasil rekaman suara yang mereka bawa. Ia mendengarkan dengan cermat, berharap menemukan petunjuk mengenai kejadian yang mereka alami. Di tengah rekaman, terdengar suara-suara bisikan samar yang semakin jelas saat ia memperbesar volume. Kata-kata dalam bahasa kuno itu tak bisa ia pahami. Tetapi di antara bisikan-bisikan itu, terdengar suara tawa pelan, sama seperti yang mereka dengar di dalam rumah Harsono. Beberapa minggu setelah kejadian itu, Andi mendengar cerita dari penduduk desa tentang perjanjian gelap Harsono dengan Mbah Sarmo. Makin banyak penduduk yang mengaku melihat penampakan di sekitar rumah Harsono, terutama pada malam Jumat. Mereka melihat sosok mirip Harsono berjalan di pekarangan rumahnya, dengan wajah penuh kesedihan dan tatapan kosong. Sosok itu hanya berdiri di sana, menatap ke arah rumah, seperti sedang menyesali sesuatu yang tidak bisa ia perbaiki. Desas-desus mengatakan bahwa jiwa Harsono masih terikat di rumah itu, karena perjanjian dengan Mbah Sarmo yang tidak pernah tuntas. Sebagian warga yang berani mencoba melakukan ritual sederhana untuk menenangkan arwah Harsono. Tetapi gangguan tetap berlanjut. Bayangan hitam dan suara-suara aneh tetap muncul di malam hari. Seakan-akan rumah itu dihuni oleh kekuatan yang menuntut sesuatu yang lebih mengerikan. Seiring waktu, rumah Harsono menjadi semakin terkenal sebagai tempat angker yang dihindari banyak orang. Warga desa percaya bahwa tempat itu akan
terus dihantui sampai perjanjian yang dibuat Harsono bisa diakhiri. Hingga kini, tidak ada yang tahu pasti bagaimana cara mengakhiri perjanjian tersebut. Dan kisah tentang arwah penasaran Harsono terus hidup. Menjadi legenda menyeramkan yang selalu diingat oleh penduduk desa.